Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menjelaskan komponen-komponen listrik, jenis-jenis rangkaian listrik, serta membuat proyek model lampu lalu lintas. Pernahkah kalian memperhatikan kulkas yang ada di rumahmu? Kira-kira mengapa kulkas tersebut bisa menyala? Nah, kulkas tersebut bisa menyala karena ada rangkaian listrik, karena dihubungkan dengan sumber listrik. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik merupakan susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik ini disebut dengan komponen listrik. Nah, komponen listrik ini meliputi yang pertama saklar. Saklar berfungsi untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik hingga membuat aliran listrik terhenti. Yang kedua yaitu baterai. Baterai ini berfungsi sebagai sumber energi listrik. Pada dasarnya, baterai adalah media penyimpanan energi listrik yang juga dapat dijadikan sumber listrik kembali. 3. Kabel. Kabel ini berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Beberapa jenis logam sangat baik sebagai konduktor. Namun, pada umumnya kabel ini berbahan dasar tembaga. Selain karena lebih ekonomis, tembaga juga merupakan pengantar listrik yang baik. 4. Yaitu lampu. Lampu berfungsi sebagai alat perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Pada rangkaian lain, lampu ini bisa diganti alat elektronik lainnya sesuai dengan kebutuhan. Namun, lampu menjadi pilihan dalam percobaan membuat rangkaian karena dapat diuji dengan mudah. Ada dua jenis rangkaian listrik. Yang pertama yaitu rangkaian terbuka dan yang kedua adalah rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka dan tertutup merupakan suatu konsep yang paling dasar pada rangkaian elektronika. Apa perbedaannya? Rangkaian terbuka merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa rangkaian tersebut tidak terhubung atau terbuka, sehingga pada rangkaian tersebut tidak mengalirkan aliran listrik. 2. Rangkaian tertutup merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa rangkaian tersebut terhubung atau tertutup, sehingga pada rangkaian tersebut dapat mengalirkan aliran listrik. Perlu kita ketahui bahwa listrik ini mengalir dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Pada baterai, listrik mengalir dari positif ke negatif. Pada kesempatan ini, kita akan mengenal rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Rangkaian paralel ini merupakan rangkaian yang sering kita temukan di rumah-rumah. Berikut ini merupakan keuntungan dan kelemahan dari rangkaian paralel. Keuntungan rangkaian paralel itu sendiri diantaranya, jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Yang kedua, lampu menyala lebih terang. Di balik keuntungan, ternyata masih ada kelemahan dalam rangkaian paralel, yaitu memerlukan banyak kabel, rangkaian listriknya lebih rumit, dan biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel jauh lebih besar. Salah satu alat
yang menggunakan rangkaian paralel, yaitu lampu lalu lintas. Nah, hari ini kita akan membuat proyek lampu lalu lintas yang disusun secara paralel. Setelah melakukan proyek ini, kalian diharapkan mampu membuat rangkaian listrik paralel serta mampu menyajikan laporan hasil percobaannya. Ibu titip untuk pengerjaan proyek ini mohon dikerjakan secara hati-hati dan teliti secara berkelompok. Nanti akan dipandu dengan LKPD yang akan Ibu bagikan. Semangat anak-anak! Demikianlah pembelajaran tentang rangkaian listrik hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan bisa kalian terima dan pahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.